Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Ninsi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Kamis 2 Oktober 2025 dalam pekan biasa yang ke-26. Hari ini di dalam Gereja Semesta merupakan peringatan wajib Malaikat Pelindung. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5 dilanjutkan ayat 10. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Sekarang kami boleh bangun untuk menikmati hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang sudah kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia besar tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Jawabannya sungguh sangat mengejutkan. Bukan orang yang kuat, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang mempunyai harta dan kekayaan, bukan juga orang yang berpengaruh, melainkan mereka yang memiliki hati seperti anak kecil. Anak kecil yang selalu rendah hati, tulus, dan penuh kepercayaan. Bahkan, Yesus menegaskan juga bahwa setiap anak kecil memiliki malaikat yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Nah, betapa berharganya anak kecil di mata Tuhan. Maka anak-anak dan remaja sekalian patut berbangga. Kenapa? Karena kalian diandaikan oleh Tuhan Yesus sebagai yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, maka melalui bacaan pada hari ini kita diajak untuk memiliki hati seperti seorang anak kecil. Coba kita ingat kembali, anak kecil yang Tuhan Yesus dimaksud di sini yang bagaimana ya? Nah, anak kecil yang Tuhan Yesus maksud adalah orang yang memiliki hati yang rendah hati, orang yang sederhana, orang yang patuh, orang yang dengar-dengaran, dan orang yang selalu taat kepada kehendak Tuhan. Seperti kalian yang selalu patuh dan taat
kepada orang tua di rumah, maka Tuhan meminta kita untuk bersikap seperti itu, juga patuh dan taat kepada perintah Allah. Kesombongan dan keangkuhan akan membuat kita tersesat, tetapi dengan kerendahan hati, maka membuka jalan bagi kita di dalam menerima bimbingan Tuhan. Nah, sahabat misioner, seringkali dalam hidup kita ini, kita ingin menjadi besar menurut ukuran dunia, seperti mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan, merasa dianggap paling penting, memiliki kehormatan, memiliki banyak harta dan kekayaan, dan lain-lain. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kebesaran yang sejati ada di dalam kerendahan hati dan selalu percaya kepada kehendak Tuhan. Sama seperti seorang anak yang tidak pernah ragu memegang tangan ayah atau ibunya ketika berjalan. Nah, adik-adik dulu masih ingat tidak? Waktu adik-adik belajar berjalan, maka kalian akan memegang tangan dari ayah atau ibu kalian. Nah, demikian juga kita dipanggil untuk selalu menggenggam tangan Tuhan dengan penuh iman dan ketaatan. Maka, mari hari ini kita mulai belajar untuk berjalan dengan sederhana, mendengarkan suara Tuhan, dan menyerahkan perjalanan hidup kita ke dalam bimbingan malaikat Tuhan. Dengan hati seperti anak kecil, maka kita akan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, dan akhirnya saat waktunya telah tiba nanti, kita akan tiba di tempat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Mari kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berdoa semoga Tuhan selalu mendampingi dan melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.